exciting. But we trained so much for the film. More than 8 months we were training. So when we actually met them, and both Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan and Ash as well, Aishwarya Rai, are so down to earth and so humble. Saya mendapatkan film Mohabbatain karena keberuntungan. Begitulah kira-kira pengakuan Kiran atau Priti Janghiani nama aslinya. Faktanya Priti tidak pernah mengikuti audisi untuk film Mohabbatain. Sebelum ke Mohabbatain, Priti lebih duluan populer sebagai model dari video klip lagu. Aditya Chopra memilih Priti karena ia sering melihat Priti di video musik. Priti lalu menerima peran Kiran, peran yang mana harus menampilkan tarian tradisional sementara Priti tidak tahu menari. Demi peran itu, Priti dilatih menari katak dalam 8 bulan dan latihan berakting. Begitulah karir Priti yang membuatnya berhasil diingat, tapi 20 film setelahnya, apa semua film itu juga kebetulan gagal? Priti Janghiani yang tak terdengar setelah beberapa film gagalnya, sedikitnya namanya kembali dibicarakan setelah pernikahannya dengan aktor bernama Parvin Dabas. Sebelumnya Priti dikabarkan gagal bertunangan dengan pria bernama Mushtakan yang tak banyak diketahui. Bahkan tak banyak yang bisa dibicarakan setelahnya hingga lahir 2 putranya di tahun 2011 dan 2016. Namun karena kepopuleran film Mohabbatain yang tak meredup, foto-foto diri aktris ini masih selalu menjadi konsumsi publik. Ya memang harus diakui, Priti di usia 40 tahun masih kinclong seperti dulu. Priti memang selalu menjaga penampilannya agar selalu tampil baik. Bukan karena ingin menarik perhatian sutradara, tapi karena ia bangga dan menghargai dirinya sendiri. Dan beginilah yang dilakukan Priti Janghiani sejak kesuksesan film Mohabbatain. I think my dream role would be like a mix of action and comedy, or something like what Sridevi did in Chalbaz. She had a double role. Priti Janghiani memulai karirnya sebagai model di album lagu Ye Hai Prem. Priti tampil di salah satu lagu yang berjudul Cui Mui Sila Getiho yang sangat populer. Priti banyak digilai karena senyumannya di lagu tersebut. Itu kemudian membukakan jalan Priti untuk tampil di berbagai iklan. Tiba di karir berakting, Priti memulainya dari bioskop selatan yang lebih kecil di industri Malayalam Mollywood dengan film berjudul Mazavilu. Satu tingkat di atasnya di bioskop lebih besar Telugu Tollywood dengan 2 film sekaligus. Setelahnya ia menginjakkan kakinya di industri Bollywood yang membuatnya pertama kali mendapatkan pengakuan. Melalui film Mohabbatain di samping Shah Rukh Khan, Amitabh dan Aishwarya. Berbicara mengenai film Mohabbatain, ia banyak belajar dari Shah Rukh Khan cara melipsingkan lagu. Konon si aktris harus ikut bernyanyi dalam adegan agar itu terlihat nyata. Setelah sukses dengan film debutnya, Priti cukup banyak membintangi film Bollywood. Namun semuanya tak berjalan sesuai harapannya. Priti dalam wawancaranya mengatakan, saya menandatangani sekitar 15 hingga 20 film setelah Mohabbatain. Semuanya tidak lepas landas, aku benar-benar tidak tahu mengapa, kata Priti. Namun begitu aktris ini tetap terus melakukan film di Bollywood tiap tahun dengan 1 atau 2 film. Priti hanya menjeda beberapa kali di saat pernikahan dan di setiap kelahiran 2 putranya. Di waktu yang sama Priti kembali ke film-film selatan, bagaimanapun ia cukup dihargai di sana. Rilis terakhirnya di selatan berjudul Mistakes yang cukup baik, juga ditayangkan di bioskop global. Rilis film terakhir Priti ada di bioskop Rajasthan bagian utara bagian India, yang memberikannya piala aktris terbaik di Rajasthan International Film Festival 2017. So I know a lot of people keep asking me, where have you disappeared? But I don't feel that I've disappeared anywhere because I've been constantly working. I've been keeping myself busy, probably with my shows and events more. Tanpa menyalahkan status nepotisme aktor lain pada kegagalan karirnya, Priti cukup dibuat resah dengan kehadiran nepotisme di tahun-tahun berkarirnya. Kata Priti bahwa hal itu memang ada tapi tergantung Anda secara pribadi menanganinya. Berbicara mengenai pengalamannya, Priti mengatakan ia beberapa kali membintangi film multibintang di mana anak-anak nepotisme ada di dalamnya. Geng nepo itu sering mencoba menyingkirkan aktor luar seperti dirinya dari Bollywood, kata Priti. Bagi mereka aktor luar yang sensitif dengan perilaku geng tersebut,
sikap mereka akan membuat aktor luar menjadi tertekan. Namun kata Priti hal yang sama terjadi padanya tapi ia tidak peduli dengan hal tersebut. Mereka yang lahir dari keluarga perfilman memang memiliki keunggulan kata Priti. Kesalahan besar Priti sendiri adalah ia menjadi aktris yang cukup pemalu. Ia cukup dekat dengan Karan Johar dan Aditya Chopra Yasraj Films, tapi ia tak pernah iseng meminta film kepada mereka. Priti ragu meminta film adalah hal yang benar untuk dilakukan. Priti juga menyatakan mungkin karirnya yang macet dikarenakan sistem yang tidak profesional dulunya. Dulu ia hanya menerima film serabutan tanpa menilai naskah, tanpa manajer, dan tanpa tim kartisan yang mengatur karirnya. Tell us, how did you come up with the Pro Panjali? Well, it was Parveen's idea actually. Parveen का idea था, उनका concept था. Saat Priti mulai mempertimbangkan peran dan naskah, banyak tawaran film yang akhirnya ia tolak. Ia tidak tertarik lagi menerima peran sebagai saudari aktor utama dan lebih lagi banyak unsur dewasanya. Priti juga menjauhi serial-serial drama TV India. Kebetulan di saat yang sama ia bertemu Parvinda Bas dan menikah, mereka kemudian membuka bisnis bersama. Priti membuka turnamen olahraga gulat lengan atau panco dengan meluncurkan organisasi bisnis bernama Pro Panjali Jazz. Meski bisnis baru Priti ini terhalang kasus karena status waspada virus dunia saat ini, namun turnamen itu didukung penuh oleh pemerintah. Sangat banyak atletik yang ingin mengikuti olahraga gulat lengan atau panco tersebut. Berkaitan bisnis olahraga Priti, mungkin sangat dini untuk dinilai itu tidak berjalan dengan baik. Tapi selain dari bisnis olahraga tersebut, Priti dan suaminya sebelumnya telah membuka usaha rumah produksi film di tahun 2011. Produksi film pertamanya yang berjudul Sahid dan Degalat Pandai cukup diterima dengan baik. Ceritanya dipuji oleh kritikus, hanya karena orang sibuk dengan kampanye korupsi saat itu, bisnis film tersebut kurang maksimal. Di samping itu, Priti mengatakan industri butuh sesuatu yang nyata saat ini. Sebagai aktor mungkin susah untuk saat ini, tapi ini akan menarik menjadi produser, kata Priti. Namun sejak tahun 2011, Priti belum memproduksi beberapa film lagi yang cukup baik. Faktanya Priti Janggiani masih menunggu sebuah naskah untuk mendapatkan pengakuannya sebagai aktris. Ia tidak masalah dengan naskah yang akan memerankannya sebagai seorang ibu asalkan bisa bekerja dengan baik. Kini Priti mengatakan akan disibukkan dengan bisnis produsernya untuk film-film web series. Ia juga membintangi film garapannya bersama suaminya. Sesekali Priti juga berpikir bahwa terjun ke dunia politik mungkin akan cukup nantang baginya. Bukan masalah sulit jika Priti akan terjun ke dunia politik, karena ia adalah aktris yang telah menjelajahi semua jenis bioskop yang ada di India. Industri Bollywood atau industri selatan ataupun di industri film India bagian utara, Priti masing-masing memiliki nama baik di sana.